Kabe selamat linggo nalatai, salam sujud karendem malempang. Nah, kawan Paris Mandiai, sekarang saya mau membuat YouTube masalah sekarang tuh lagi rame ya masalah skincare. Saya itu ada Nikita Mirzani, setelah itu ada Doktip, setelah itu ada Dr. Oki, setelah itu banyak macam ya sekarang yang kasus masalah kasus skincare ini. Jadi kita mau menerawang bagaimana ke depannya sih skincare ini, apakah masih tetap akan booming, apakah tetap masih akan rame seperti ini, akan ada tetap ada masalah terus-terusan masalah skincare. Kita lihat, saya akan menerawang masalah skincare ini. Ini kan skincare tahun lagi booming ya. Ya. Nah, juga saya booming juga banyak masalah nih Nyai. Menurut Nyai apa sih Nyai lihat nih? Kenapa sih sebenarnya? Oke, kalau saya lihat permasalahan skincare ini kan sedikit banyak tuh kan karena persaingan bisnis, itu yang saya lihat. Persaingan bisnis yang memang sangat bisnisnya tuh bagi saya tuh luar biasa, sangat seram sekali. Kenapa? Saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Sebenarnya kalau kita bisnis kan, kalau bisa tuh kita saling saling mendukung supaya satu sama lain tuh usahanya bisa lebih bisa lebih bareng-bareng usahanya berkembang kan seperti ini. Tapi yang saya lihat sekarang tuh kan malah skincare ini malah saling menjatuhkan. Produk satu menjatuhkan satu, produk satu menjatuhkan ke satu. Karena yang saya lihat ya, karena persaingan bisnis ini sangat sangat luar biasa, skincare ini kan bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi banyak sekali orang yang setiap pembisnisnya saling menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Jadi udah ada beberapa korban juga ya. Iya, sudah ada beberapa. Korban terakhir nih Nikita Mirzani ini Nikita Mirzani ya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih nasibnya nih tahun ini nih. Oke, kalau saya lihat nasib dia tahun ini, kayak ini kan tahun kayu ya. Kayu tuh Nikita Mirzani kan unsurnya api ya. Rasanya tuh unsurnya dia api karena saya melihat lahir tahunnya tuh 86. Orang lahir tahun 86 tuh kan unsurnya api. Setelah itu tahun kemarin tuh sebenarnya dia sudah mulai ciong, sebenarnya udah mulai nggak bagus. Setelah itu tahun ini nih tahun 2025 ketemu kayu lagi, kemarin tuh 2024 kayu lagi, tahun ini kayu lagi, tahun depan dia dapat api lagi, api ketemu api kan ciong biasanya seperti itu. Kuat-kuatan, tapi saya lihat sih energi dari Nikita Mirzani ini memang dari tahun kemarin sama tahun ini tuh udah mulai turun, apalagi di tahun 2026 nanti mulai dia akan anjlok seperti itu. Berarti emang hitungannya ciong ya Nyai ya? Hitungannya ciong, tahun ini nih ciong. Sebenarnya dia ciongnya tuh dari tahun kemarin. Tahun ini nih memang titik titik rendahnya dia, titik mulai jatuhnya dia seperti itu. Kira-kira ada nggak sih dilakukan untuk biar nggak terlalu parah gitu loh? Untuk supaya dia tidak begitu parah. Untuk dia menghilangkan ciong dia sebenarnya sih ada ya, berarti biasanya sih dia itu harus kias pembersihan diri untuk mengurangi kesialan dia, untuk mengurangi ciongnya dia. Biasanya tuh orang kias itu dan banyak macam caranya, ada yang mandi, ada yang ada yang menguntal satu barang yang dia telan untuk mengurangi energi negatif dari tubuhnya, energi kesialan itu seperti itu. Ada juga bisa juga orang melakukan dengan dia bersedekah ya, atau dia selalu setiap hari Jumat dia bukan buang ya, jadi kayak membersihkan diri dengan sedekah seperti itu. Banyak macam sih caranya. Saya bilang tuh kias itu kayak buang sial ya? Kias itu seperti orang buang sial, tapi tidak semua sialnya itu bersih kan seperti itu. Tapi sial itu akan ada, tapi tidak besar efeknya. Tapi sial itu pasti akan ada, dia dapat sial, tapi tidak besar efek yang dia harus dapatkan. Seandainya dia dapat sial seandainya dia nih harus masuk ke dalam penjara harus 3 tahun, 5 tahun. Mungkin dengan dia bisa kias, dia bisa bersih, mungkin dia hanya terdapat hanya 1 tahun, atau dia hanya dia di dalam. Setelah itu kalau dia sidang nanti ternyata dia bebas, kan
Kayak gitu sih. Biasanya seperti itu. Tapi tetap dapat sialnya, tapi energi kesialan itu tidak besar gitu. Nah, ini ada yang menarik kan kalau dia kias bisa bebas ya kemungkinannya Ya, ketiganya ya. Kalau Nyai lihat nih kira-kira nasibnya kita menjadi ini akankah bisa bebas atau seperti apa nih? Kalau jawaban saya sih kayaknya sih nggak bebas, tapi saya lihat sih dia bisa terkena hukuman seperti itu. Tapi sekarang sih saya lihat sih kalau saya menerawang ini kayaknya sih mereka dari tim dia sih lagi berusaha bagaimana caranya supaya dia itu di saat sidang nanti dia tidak mendapat hukuman, mungkin hukumannya tuh bebas seperti itu. Itu yang saya lihat, mereka lagi mencari strategi untuk menyusun ini seperti itu. Tapi dari lawan dia juga yang saya lihat bagaimana caranya supaya yang bukti-bukti mereka ini ya harus nanti di pengadilan tuh harus sesuai gitu loh maunya mereka. Ya kita udah kasih bukti real semuanya ya Nikita Mirzani harusnya tertahan dengan hukumannya ada gitu loh. Tapi dari timnya Nikita Mirzani bagaimana caranya supaya ini bisa bebas gitu loh. Jadi mereka semua saling menyusun strategi yang saya lihat. Yang menarik nih. Setelah kita masuk nih, kita kan gimana nasib teman-temannya Nyai seperti Doktif dan Dokter Oki? Oke, kalau saya lihat dari Dokter Oki ini kalau benar ya, yang kita kan ini dapat tanggal lahir ini kan kita dari internet dari Google ya, kita lihat semoga ini benar. Kalau lihat Dokter Oki ini lahir tanggal 11 Juli 1991, berarti dia berunsur logam. Setelah itu kayak Doktip tanggal 12 Januari, kalau benar 12 Januari 1981, ini logam juga. Jawaban saya, kalau kita lihat dari Nikita ini kan unsur api. Api ini yang menghancurkan logam sebenarnya. Jadi jawaban saya kalau digabungkan mereka ini pasti ciong. Nah, seperti kejadian seperti sekarang. Sekarang ini kan ciong. Kan jadi semuanya hancur. Nikitanya juga terjerat hukum, Okinya juga terjerat hukum, Doktipnya juga terjerat hukum. Seperti ini kan. Kenapa saya bilang terjerat hukum ya? Ini kan pasti ada. Sekarang kan mereka lagi semua lapor ke polisi, semua kan lagi lapor semua toh. Jadi ya saya bilang nih semua ada permasalahan hukum seperti itu. Jadi kalau dihitung mereka ini pas ciong, hanya gitu. Dan ini yang lihatnya Dokter Oki dan Dokter ini akankah nyusulnya Ikmir juga seperti apa Nyai? Oke, kalau kita bilang mereka ini akan menyusul, saya lihat sih mungkin akan ada dia akan susul nih permasalahan kasus ini nih. Pasti mungkin bisa akan masuk, tapi kalau saya lihat dari penerawangan saya kayaknya nih saya masih 50-50 gitu loh. Berarti ada bukti-bukti yang belum kuat ya? Ya kalau yang saya lihat sih ada yang untuk Dokter Oki ya, ada yang bukti yang belum begitu kuat. Tapi yang saya lihat sih kalau dalam kasus ini kayaknya sih bisa masuk, tapi 50-50 gitu loh. Tapi kalau kayak Doktip mungkin akan bisa masuk juga, tapi mungkin yang saya lihat permasalahan ini nih mungkin dalam 1 bulan ke depan kayaknya bisa Doktip akan menyusul untuk kasus ini seperti itu. Jadi kalau yang Nyai lihat ini nih 3 orang ini kan dia bilang ciong juga ya? Karena kan tahun depan nih tahun api. Masih juga. Tahun api, tahun ini kan tahun kayu, tahun depan ini api. 2026 nanti api. Makanya saya yang perlu diperhatikan. Dokter Oki ini kan logam, Doktip ini kan logam, api ketemu logam kan yang hancur kan pasti logam. Saya sih takutnya nanti malah yang mereka berdua ini yang nanti yang terseret, yang sangat bisa terseret banget gitu loh. Karena melihat unsur, kalau kita melihat unsur ya, ini kan api, ini kita Mirzani kan api ketemu logam, ini logam dua-duanya. Nah, ini kalau benar ya tanggal lahirnya ya sama tahun lahirnya. Nah, setelah itu tahun depan tuh adalah api, sedangkan kayu ini mau memasuki tahun api. Jadi yang saya takutin mereka berdua ini mungkin bisa terseret juga ke dalam kasus ini, bisa masuk gitu loh. Yang saya lihat seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa kan tadi kan ciong ya? Ciong ya. Nah, kalau untuk menguranginya seperti apa yang dilakukan? Iya, saya bilang tadi kan, bagaimana caranya mereka harus kias. Harus kias. Tetap kias lagi tadi. Oh kias, harus kias. Kita tuh namanya kita manusia ya kita harus kias. Tidak ada orang manusia yang tidak dapat cobaan. Selalu ada dapat cobaan siapapun. Walaupun cobaan ada yang cobaan kecil, ada cobaan sedang, ada cobaan yang sangat luar biasa kan begitu. Jawaban saya bagaimana caranya kita kias. Sebenarnya kayak
Oke, kita ini kan baru memasuki tahun Imlek nih. Biasanya kalau mau kias lebih bagus kias di awal tahun. Setelah Imlek kias buang sial. Apa pandangannya ini ya, awal-awal ini juga ramai juga nih masalah skincare dan saya lapor seperti ini, dan juga kesimpulan saya begini loh, sebenarnya kita kalau bisnis masalah skincare, ini sama-sama bisnis nih, sama-sama punya usaha yang sama ya, bagaimana caranya jangan saling menjatuhkan, kita sama-sama support biar sama-sama bisa naik bisnis kita, kan begitu. Jadi jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan satu sama lain. Kenapa? Kalau kita menjelekkan satu sama lain, bukan kita mendapat suatu keuntungan yang besar, malah membuat beban hidup kita sendiri. Malah kita mendapat nanti, iya sekarang kita tidak dapat karma buruk itu, tapi kita malah nggak tahu nanti dalam efek setahun, 2 tahun, 3 tahun kita bisa dapat karma buruk yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tuh menjatuhkan sesuatu hal bisnis seseorang. Nah, takutnya nanti kita bisa mendapat karma buruk. Jadi saran saya sih bagaimana caranya kita jangan menjatuhkan seseorang. Bila mana memang skincare ini tidak bagus, seandainya memang skincare ini yang dipakai ini tuh, yang satu ini menjual skincare yang mungkin membuat rusak wajah seseorang, ya ada buktinya laporkan ke kepolisian. Setelah itu kepolisian akan mengatur kembali, menyelidiki lagi, mereka akan ke BP POM. Nah, lebih bagus begitu daripada kita saling menjatuhkan di media sosial, kan kasihan gitu loh. Nanti kita malah dapat efeknya tuh takutnya kita sendiri yang dapat sesuatu hal yang negatif seperti itu. Saran saya hanya itu aja. Oke, terima kasih sahabat saya. Ini hanya penerawangan ya. Namanya saya minta maaf. Siapa tahu penerawangan ini tidak terjadi ya. Ini hanya penerawangan. Kita mendoakan semoga permasalahan ini cepat selesai, dan juga saya berharap skincare ke depan bisa lebih maju lagi. Orang-orang yang masih mau memulai membuka bisnis skincare, siapa tahu mereka mulai buka bisnis skincare ini mulai bisa berkembang berkembang lagi seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana saya salah kata atau salah ucapan saya atau menyakiti siapapun. Saya meminta maaf. Namanya saya seorang manusia, pasti ada kehilapan, salah ucap, salah kata. Oke, terima kasih banyak.